Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Teks biografi adalah materi yang terdapat di semester 2 kelas 10 SMA atau sederajat. Hari ini kita akan bahas mengenai beberapa hal yang ada di dalam teks biografi. Baik, pertama kita akan bahas tentang pengertian teks biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani, bios yang memiliki arti hidup dan grafien yang berarti tulis. Biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Secara sederhana, biografi dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi sendiri dapat berbentuk hanya beberapa baris kalimat saja, namun biografi tersebut dapat lebih dari satu buku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Biografi memiliki struktur yang jelas, terdiri atas orientasi, peristiwa atau masalah, serta reorientasi. Yang kedua, biografi memuat berdasarkan informasi fakta, serta disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga, faktualnya berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. 4 hal yang harus kita cermati dalam teks biografi. Yang pertama adalah judul biografi itu sendiri. Yang kedua, hal yang menarik serta mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh yang akan kita ceritakan. Dan yang ketiga, hal yang mengagumkan serta mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Dan yang terakhir, hal yang dapat dicontoh atau diteladani dari kehidupan tokoh. Itu adalah beberapa hal yang harus kita cermati dalam membuat teks biografi. Selanjutnya, struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu sendiri terdiri atas 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian di mana menjelaskan tentang pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Yang kedua adalah peristiwa dan masalah. Bagian peristiwa atau kejadian merupakan bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam mencapai tujuan serta cita-citanya. Hal-hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan yang pernah dialami tokoh juga diuraikan dalam bagian ini. Yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional, yang artinya pada bagian ini boleh ada atau boleh tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas macam-macam teks biografi. Kalau dilihat dari sisi penulisnya, teks biografi terdiri atas 2. Yang pertama, autobiografi, dan yang kedua adalah biografi. Autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Sedangkan biografi adalah jenis teks riwayat hidup yang mengisahkan kehidupannya, baik itu sebuah kelebihan maupun sebuah kekurangan atau masalah yang dihadapi oleh tokoh itu sendiri. Jadi biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu ditulis oleh dirinya sendiri. Oke, selanjutnya, jika dilihat dari sisi izin penulisan, teks biografi terdiri atas 2, authorized biografi dan unauthorized biografi. Authorized biografi adalah sebuah teks biografi di mana penulisannya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan cerita hidupnya pada teks biografi yang akan kita buat. Sedangkan unauthorized biografi di mana biografi yang penulisannya tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya.
Umumnya, penulisan unauthorized biografi ini terjadi karena tokoh yang ingin diceritakan tersebut telah wafat. Selanjutnya, kalau dilihat dari sisi isinya, biografi terdiri atas dua. Yang pertama, biografi perjalanan hidup, dan yang kedua, biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup adalah biografi yang berisikan perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh, ataupun diambil dari bagian-bagian di mana dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Sedangkan biografi perjalanan karir adalah biografi yang berisi perjalanan karir seorang tokoh, dimulai dari awal hingga akhir yang telah dilakukan saat ini, atau dapat juga perjalanan karir di dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Baik, selanjutnya, jika dilihat dari sisi persoalan, biografi terdiri atas 3 macam. Yang pertama, biografi politik. Yang kedua, biografi intelektual. Dan yang ketiga, biografi jurnalistik. Ya, biografi politik adalah biografi yang penulisan cerita hidup tokoh sebuah negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi sejenis ini dapat menjelaskan bahan dari kumpulan berbagai riset yang ada. Namun dengan begitu, biografi politik umumnya tidak lepas ataupun syarat akan kepentingan penulis serta tokoh yang minta untuk ditulis. Jadi sangat syarat dengan kepentingan politik. Selanjutnya, biografi intelektual. Ya, biografi intelektual ini mirip dengan biografi politik. Sebuah persamaannya terdapat pada kumpulan bahan yang didapatkannya dari berbagai riset. Akan tetapi, penulisannya dituangkan dalam bentuk gaya bahasa ilmiah. Jadi, ya, biografi intelektual lebih pada penulisan bahasa yang ilmiah. Selanjutnya adalah biografi jurnalistik. Biografi jurnalistik adalah biografi di mana penulisannya didapatkan dari hasil wawancara terhadap tokoh yang akan ditulis maupun tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita tersebut. Jadi, ya, berdasarkan persoalannya, biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biografi politik, yang kedua biografi intelektual, dan yang ketiga adalah biografi jurnalistik. Dan yang terakhir adalah jenis teks biografi yang dilihat dari sisi penerbit. Yang pertama, buku sendiri adalah sebuah teks biografi tokoh yang dimana dijadikan sebuah buku oleh penerbit dengan biaya produksi, dimulai dari penulisan, percetakan, serta pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan demi laku dijual di pasaran atau bahkan mendapatkan perhatian publik. Dan yang kedua adalah buku subsidi. Penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor yang ada. Umumnya biografi seperti ini dilihat dari segi komersial tidak akan laku. Bahkan jika laku, maka harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak dapat terjangkau. Baik, itu adalah jenis teks biografi yang terakhir. Dan yang terakhir adalah pola penyajian teks biografi. Pola penyajian teks biografi adalah bagaimana seseorang menyajikan teks biografi itu sendiri. Yang perlu dilihat yang pertama adalah alur cerita teks biografi biasanya berjalan maju, dimulai dari peristiwa masa lalu ke masa kini atau sekarang. Dan yang kedua, sudut pandang yang dipakai oleh orang ketiga di mana serba tahu. Dan yang ketiga, gaya penulisan dilakukan dengan suatu cara deskriptif naratif. Dan yang terakhir, cerita yang terjadi fokus pada keberhasilan atau kesuksesan karir sebagai pengusaha atau lainnya. Oke, ini adalah sedikit penjelasan materi mengenai teks biografi. Baik, yang terakhir, ya, siswa sekalian ya diharapkan melihat link deskripsi di bawah video ini, karena ya di bawah video ini terdapat latihan yang mampu melihat seberapa jauh kemampuan kalian dalam memahami teks biografi yang telah kita pelajari.
Diharapkan juga kepada santri agar tidak melihat catatan atau video ketika sedang menjawab soal yang telah disajikan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.